Oke, kita lanjut ke persen massa. Jadi seperti namanya, persen massa, yaitu persentase dari massa ya. Nah, pengertiannya adalah jumlah gram, eh, pengertiannya adalah jumlah gram serta larut dalam tiap 100 gram larutan. Atau bisa juga pengertiannya adalah jumlah gram zat terlarut dibandingkan dengan jumlah gram larutan dikalikan 100%. Karena itu rumusnya adalah persen massa adalah gram zat terlarut dibagi gram larutan dikalikan 100%. Ingat, ini adalah larutan ya. Jadi tadi ada larutan, ada terlarut, dan ada pelarut. Oke, misalkan dalam contoh soal ini, jika 30 gram gula dilarutkan dalam 120 gram air, tentukan persen larutan gula. Oke, zat terlarutnya mana? Zat terlarutnya adalah gula ya. Kemudian pelarutnya adalah air. Jadi yang diketahui apa di sini? Yang diketahui adalah massa dari zat terlarut dan massa dari zat pelarut. Sekali lagi saya ulangi. Jadi jika 30 gram gula dilarutkan 120 gram air, tentukan persen larutan gula. Nah, maka di sini kita harus tahu dulu gulanya ini apa? Gulanya ini adalah zat terlarutnya berarti, massa zat terlarut. Nah, sekarang 120 gram air ini apa? Massa larutan atau massa pelarut? Karena disebutkan air, berarti dia adalah massa dari pelarut ya, bukan dari massa larutan. Karena itu untuk menghitung persen massanya, berarti 30 gram, ini adalah gram zat terlarut, dibagi dengan gram larutan. Gram larutannya apa? Gram larutannya ya berarti gram terlarut ditambah dengan gram pelarut. Sehingga ketemu adalah 150. Sehingga persen larutan gulanya adalah 30 per 150 dikali 100% atau 20%. Jadi persen massa larutan gulanya adalah 20%. Kemudian yang kedua adalah persen volume. Pengertiannya hampir sama dengan persen massa. Jadi adalah volume zat terlarut dibagi dengan volume larutan dikalikan 100%. Nah, ini contohnya, kadar alkohol yang dijual di apotek adalah 70% V per V. V per V ini maksudnya apa? V per V ini maksudnya adalah volume per volume. Jadi kenapa kok harus ditulis? Karena 70% ini bisa jadi adalah persen massa, bisa jadi juga adalah persen volume. Karena itu supaya jelas, biasanya ditulis seperti ini, 70% V per V. Berarti dia adalah persen volume. Jadi kalau misalkan ditulis 70% M per M, maka berarti dia adalah 70% dari persen massa, ya, bukan persen volume. Bagaimana kalau tidak ditulis? Seperti ini tadi, di awal tadi, saya tampilkan gambarnya ini. Nah, bagaimana kalau tidak ditulis seperti ini? Ini kan tidak ditulis 70% massa atau 70% volume. Nah, kalau di kimia atau di teknik kimia itu ada aturan tidak tertulis yang menyatakan kalau itu larutan, sekali itu kalau larutan,
Kalau misalkan tidak ditulis belakangnya ini persen massa atau persen volume, maka kita anggap dia adalah persen massa. Tetapi jika dia dalam bentuk gas, maka kita anggap itu adalah persen volume. Jadi ini seperti kesepakatan gitu ya. Jadi kalau ada misalkan udara mengandung 20% gas oksigen, misalkan seperti itu ya. Nah, ini 20%-nya apa? Persen massa atau persen volume? Kalau tidak disebutkan, berarti 20% yang dimaksud itu adalah persen volume, karena udara itu adalah gas. Ya, tetapi jika itu adalah larutan, seperti ini misalkan, alkohol 70%, jika tidak disebutkan persen massa atau volume, maka ini kita anggap adalah persen massa. Ini adalah kesepakatannya ya. Jadi kalau larutan tidak disebutkan, maka itu kita anggap persen massa. Tetapi jika dalam wujud gas, maka kita anggap persen volume. Oke. Kembali lagi ke sini. Nah, di sini dituliskan bahwa alkohol yang dijual adalah 70% V per V. Berarti ini adalah persen volume. Dan ditanyakan tentukan volume alkohol murni yang dilarutkan dalam satu botol larutan alkohol dengan volume 120 mililiter. Oke, yang ditanyakan adalah berapa volume dari alkohol murninya ya. Maka persennya ini adalah volume zat terlarut dibagi dengan volume larutan dikali 100%. Persennya diketahui 70%, volume zat terlarutnya tidak diketahui, volume larutannya diketahui yaitu 120 mili. Ini rumusnya kita masukkan 70% volume alkohol murni dibagi 120 mili kali 100%. Sehingga volume alkohol murninya itu akan sama dengan 70% dikali 120 mili dibagi 100%. Ketemu 84 mililiter. 84 mililiter ini apa? Ini adalah volume zat terlarutnya atau V alkohol murninya atau volume alkohol murninya. Jadi itu perbedaannya antara persen massa dengan persen volume. Kalau persen massa tadi perbandingan antara massa zat terlarut dengan massa larutan ya. Kalau yang ini perbandingan volume zat terlarut dengan volume larutan. Ada yang tanyakan? Silakan. Hmm. Kalau ada kita selanjutkan ke pengenceran ya. Jadi pengenceran ini penting karena misalkan di laboratorium kimia kalian yang ada hanya larutan alkohol 70% misalkan. Ya, padahal yang dibutuhkan untuk praktikum adalah 25% larutan alkohol. Dan laboratorium tidak mungkin menyediakan larutan dalam berbagai konsentrasi itu tidak mungkin. Karena biasanya dibeli itu sesuai dengan standar yang dijual aja. Alkohol 25% ini nggak ada yang jual ya. Kalaupun kita beli nggak ada yang jual. Nah, karena itu ketika kita membutuhkan alkohol 25%, sementara yang kita punya di laboratorium adalah alkohol 70%, maka yang kita lakukan adalah pengenceran. Pengenceran rumusnya ini M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M ini sebenarnya bisa konsentrasi ya, jadi dia bisa molaritas juga. Intinya yang berhubungan dengan volume ya. Bisa molaritas, bisa juga persen juga. Persen volume.
M1 ini apa? M1 ini adalah keadaan konsentrasi awal dari larutan. V1 ini adalah volume larutan awal. Kemudian M2 ini adalah volume massa konsentrasi, mohon maaf, konsentrasi larutan setelah diencerkan. Dan V2 ini adalah volume setelah diencerkan. Nah, karena V1-nya tidak diketahui, kita misalkan aja V1-nya adalah 1000 ml. M1-nya 70%, M2-nya diketahui 25% yang diinginkan ya. Konsentrasi yang diinginkan 25%. Sehingga ketemu M1 70 kali 100 sama dengan 25 kali V2. Sehingga V2 atau volume akhir larutan ini ketemunya 2800 ml. Karena larutan awalnya adalah 1000 ml, maka air yang perlu ditambahkan adalah 2800 dikurangi 1000 atau sama dengan 1800 ml. Jadi, untuk merubah alkohol 70% sebanyak 1000 ml menjadi alkohol 25% harus ditambahkan 1800 ml air. Ya. Kalau misalkan V2, V2-nya diinginkan diketahui, maka V1-nya yang kita rubah-rubah. Misalkan ya, untuk mengencerkan larutan alkohol dari 70% menjadi 25%. Ini saya duplikat aja. Misalkan dibutuhkan larutan 25%-nya adalah sebanyak 200 ml. Maka yang ditanyakan adalah berapa volume alkohol 70% yang digunakan dan volume air yang ditambahkan. Sehingga rumusnya adalah M1 kali 70 sama dengan M2. M2-nya 200, sorry, memang 200 kali 25. Sehingga M1-nya, kita hitung dulu, 200 kali 25 dibagi 70. Sorry, mohon maaf, V1 ya ini ya. Mohon maaf. Sehingga V1-nya itu ketemu 71,42 mili. V1-nya ini sama dengan 200 kali 25 per 70. Sama dengan 71,42. 71,42 mililiter. Jadi ini volume larutan alkohol 70% yang dibutuhkan. Kalau volume airnya berarti 200 dikurangi 71,42. Sehingga volume air yang dibutuhkan itu 200 kurangi 71,42. Atau sama dengan 128,58 mililiter air. Ini contoh untuk pengenceran ya. Dan ini pasti digunakan nanti di laboratorium karena memang ya itu tadi tidak mungkin tersedia larutan itu dalam semua konsentrasi yang dibutuhkan. Kadang kita butuhnya konsentrasi larutan 10%, tetapi laboratorium punyanya adalah larutan 50% misalnya konsentrasinya.
Berarti kita harus mengencerkan. Begitu juga kalau dalam molaritas, misalkan diketahui atau yang dimiliki itu larutan HCl 1 molaritas. Sementara yang dibutuhkan adalah larutan HCl 0,5 molaritas misalkan. Nah, berarti itu perlu diencerkan, perlu ditambahkan. Lawan katanya pengenceran apa? Lawan katanya pengenceran adalah pemekatan ya. Bedanya apa? Kalau di pengenceran kita tambahkan zat pelarutnya, kalau di pemekatan kita tambahkan zat terlarutnya. Jadi misalkan merubah alkohol 25% menjadi 70%, maka kita tambahkan alkoholnya atau kita kurangi airnya dengan cara apa? Diuapkan misalkan. Jadi ini salah satu aplikasi dari belajar mengenai kadar zat ya, supaya paham mengenai pengenceran, pemekatan. Nah, ini contohnya ya. Berapa mililiter air yang harus ditambahkan ke dalam 100 mililiter larutan alkohol 70% agar diperoleh larutan alkohol 20%. Jadi ini V1-nya, sorry, kalau ini adalah V1 ya, ini adalah M1-nya, ini adalah V2-nya, 20%. Yang di, sorry, mohon maaf, M2 ya. Berarti yang ditanyakan adalah volume atau V2. Kita masukkan rumusnya, M1 V1 sama dengan M2 kali V2. Oh, Cat sih mesti. Ini kayaknya sebentar. Yang ditanyakan adalah V2. Berarti V2 sama dengan M1 V1 per V2. M1-nya adalah 70%, kemudian V1-nya adalah 100, M2 ya, mohon maaf. M2-nya adalah 20%. Sehingga V2-nya ketemu 350 mililiter. V2-nya ketemu 350 mililiter. Maka volume airnya tadi 350 dikurangi 100 ketemu sama 250 mililiter. Jadi itu rumusnya adalah pengenceran tadi ya. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Baik, ada yang tanyakan? Silakan. Masih ada waktu sekitar 8 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Oke, lanjut Mbak Mira. Untuk materi kadar zat ini sampai pengenceran ini ya. Oke, kita ke contoh soal lagi aja. Misalkan ini, diketahui suatu larutan HCl, berarti dia terdiri dari air dengan HCl ya. HCl ini MR-nya 36,5. Dari mana? H ini AR-nya 1, kemudian Cl adalah AR-nya 35,5. Sehingga HCl memiliki MR 36,5. Mohon maaf. Diketahui kadar larutannya adalah 36,5% massa, memiliki massa jenis 1,2 gram mililiter. Yang ditanyakan adalah konsentrasi HCl dalam molalitas dan fraksi mol. Oke, untuk molalitas berarti kita butuh massa ya, massa dari zat pelarut dan massa dari HCl-nya. Kita anggap saja larutannya itu adalah memiliki volume volume HCl-nya supaya mudah kita anggap aja 100 mililiter. Ya, karena ini dalam bentuk volume, sedangkan molalitas membutuhkan massa, berarti kita rubah dulu dalam bentuk massa. Caranya gimana? Caranya dengan dikalikan dengan densitas. Densitas adalah massa kali volume. Sehingga massa sama dengan densitas. Mohon maaf, per volume ya. Sehingga massa sama dengan densitas dikali volume. Densitasnya adalah 1,2, volumenya kita anggap 100. Nah, keluar-keluar ya ini. Sehingga massa dari larutannya adalah ketemu 120 gram. Kemudian diketahui persen massanya adalah 36,5. Artinya HCl yang terkandung di larutan tersebut ini adalah 36,5% dikalikan dengan 120 gram. Massa HCl-nya berarti 36,5 dikali 120 sama dengan 43,8 gram. Ini massanya ya, massa HCl-nya. Massa airnya berarti 120 dikurangi 43,8 tahu sama dengan 120 kurangi 43,8, 76,2 gram. Nah, dari sini sudah diketahui massa HCl, sudah diketahui massa air, maka dari sini
Massa HCl-nya ada, massa airnya ada. Maka kita bisa menghitung M-nya HCl atau molnya HCl. M-nya HCl itu sama dengan massanya HCl tadi, yaitu 43,8. 43,8 dibagi dengan 36,5. Ini ketemu jumlah molnya adalah 43,8 dibagi 36,5. Ketemu sama dengan 1,2 mol. Maka molalitasnya, karena molalitas tadi adalah massa, mohon maaf, mol per molalitasnya, berarti N-nya HCl per volumenya, mohon maaf, per massanya larut ya. N-nya adalah 1,2, massa pelarutnya adalah ini 76,2. Jangan lupa kita rubah ke dalam kilogram, sehingga dia akan menjadi 0,0762 kilogram. 0,0762. Sehingga molalitasnya ketemu adalah 0,015 mol per kilogram ya satuannya. Ini molalitasnya. Oke, itu cara merubah tadi dari persen massa menjadi molalitas. Oke, waktunya sudah selesai ya. Kita lanjut lagi ke pertemuan berikutnya. Jadi hari ini adalah sampai dengan kadar zat. Nanti insya Allah saya upload linknya, nanti saya berikan ke Mbak adminnya ya. Oke, baik. Terima kasih untuk semua yang hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.